Mobil bergengsi lebih murah dari HR-V. Yup, jadi kalimat itulah yang saya gunakan sebagai opening atau pembuka dari video ini, teman-teman. Karena di sebelah saya sedang ada sebuah Jeep, bro. Jeep ini ya, ini Jeep yang harganya sekarang sudah sangat terjangkau. Bahkan jika dibandingkan dengan beberapa crossover atau kompak-kompak SUV baru, mobil ini bisa jauh lebih murah jika dibandingkan dengan yang saya sebutkan tadi. Dan ini dia Jeep Cherokee Trailhawk tahun 2015 yang kondisinya sangat istimewa. Kira-kira berapa harganya? Spesifikasi apa yang ditawarkan? Bersama saya Raka, ini dia review dari Jeep Cherokee Trailhawk tahun 2015. Let's go, kita mulai videonya. Dan teman-teman, ini dia sebuah mobil yang size-nya itu membesar jika dibandingkan dengan generasi pendahulunya. Siapa yang nggak kenal Cherokee di sini, teman-teman? Dia adalah salah satu SUV legendaris ya, yang sudah ada generasinya sampai di 2023 itu 6 generasi. Dan yang ini adalah generasi kelima yang sudah diperkenalkan di Amerika sana sejak tahun 2014. Di tahun 2015 masuk ke Indonesia melalui importir Garasindo, teman-teman. Nah, kita ngomongin Cherokee lagi. Cherokee adalah sebuah crossover sebenarnya kelasnya. Tapi di generasi kelima ini naik kelas jadi medium SUV. Di bawahnya itu ada beberapa nama Jeep lagi yang lebih kecil ukurannya jika dibandingkan dengan Cherokee ini. Dan di Cherokee ini juga di generasi ini dibedakan antara Grand Cherokee dan Cherokee. Yang Grand Cherokee itu memberikan mesin yang lebih besar dan juga kelasnya itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Cherokee ini. Sehingga yang ini dia bersaing langsung dengan beberapa SUV dari Jerman seperti BMW X3, lalu ada Mercedes-Benz GLC, dan kalau Jeep keluarnya dari Cherokee ini. Nah, ini mewah teman-teman karena bertabur fitur sekali. Nanti saya ceritakan detail-detail fitur yang ditawarkan. Nah, untuk bentuknya sendiri, untuk Cherokee ini berubah juga cukup drastis karena sekarang bentuknya tidak lagi mengotak, melainkan dia menjadi agak tajam-tajam, tapi tanpa meninggalkan nilai otentik dari Jeep itu sendiri. Depannya teman-teman pasti sudah langsung notice ya, dia ada 7 buah lubang ventilasi udara yang mengalirkan udaranya ke dalam. Ini juga yang dipertahankan di beberapa line up Jeep seperti Jeep Wrangler, Jeep Cherokee, dan Jeep Compass, Jeep Renegade. Itu semua pakai ciri khas ini teman-teman, 7 buah lubang ventilasi udara di bagian depan. Nah, di depan sini transformasi itu berubah karena dia menggunakan lampu yang sekarang pipih seperti ini. Ini lampunya lampu untuk sen ya teman-teman, dan DRL. Lampu utamanya di bagian bawah. Lampu di bagian bawah itu juga sudah terang sekali karena sudah proyektor. Dan karena mobil ini dikhususkan sebagai mobil yang juga handal untuk off-road, sehingga tidak menghilangkan ini teman-teman, fog lamp di bagian bawah. Nah, ngomong-ngomong, ini adalah mobil dengan tipe Trailhawk Limited yang mendapatkan 2 aksen warna untuk mobilnya, yaitu warna merah untuk keseluruhan bodi, serta di bagian bawah dipercantik dengan beberapa unsur karbon warna merah dan juga warna hitam di bagian kiri kanannya. Coba kita ke kiri kanan teman-teman. Oh, di headlamp ini juga terdapat headlamp washer dan di depannya belum terdapat kamera 360. Nah, ini siluet bagian samping dari Jeep Cherokee. Dia besar dan gagah pastinya karena ground clearance dari mobil ini secara default itu di angka 219 mm. Walaupun tidak setinggi mobil-mobil SUV kebanyakan sekarang, tapi sudah cukup untuk bisa melewati beberapa kontur jalan ya, karena memang mobil ini juga handal dalam off-road. Dia warna hitamnya itu disalurkan ya di bagian bawah, over fendernya kiri kanan, bagian bawah, dan juga velgnya ini full warnanya hitam teman-teman. Jadi ganteng sekali. Untuk velg sendiri, velgnya ukuran 18 inci dengan ban 225, aspek rasio 55. Depan belakang sama karena mobil ini menyalurkan tenaganya ke 4 roda alias all wheel drive. Nah, fitur yang juga cukup baik di dalam Jeep Cherokee ini adalah di kaca spion ini juga terdapat blind spot monitoring system dan juga penghangat untuk kaca spionnya. Nah, ini fitur yang nggak dihilangkan di Indonesia teman-teman. Kalau di luar negeri sana memang ketika musim dingin kaca spion itu biasanya berembun. Di atasnya ada roof rail yang warna hitam seperti ini asli gagah sekali, tinggal tambahin roof box aja. Lalu kita ke belakang bro. Di bagian belakang sini juga cukup berubah desainnya secara keseluruhan karena cenderung minimalis desainnya, dan
Saya sendiri suka ya dengan desain yang anti mainstream seperti ini. Lampunya dibuat di atas sini, lampunya udah LED teman-teman untuk lampu malam dan lampu remnya, tapi untuk lampu sen dan lampu mundur dia masih bohlam. Lalu di bagian bawah juga terdapat bumper yang besar sekali. Di sini ada emblem 4x4 yang berarti mobil ini bergerak all wheel drive. Nih tipenya teman-teman, limited, warnanya hitam juga, keren. Dan juga di belakang sini ada kamera mundurnya. Sekarang kita buka nih untuk bagasinya. Oke, dan ini ruangan bagasi dari Cherokee. Di belakang sini juga luas sekali bro, karena memang kapasitas dari penumpang Cherokee ini hanya 5 penumpang aja. Beda sama Grand Cherokee yang sampai dengan 7 orang penumpang. Karena di bagian belakang sini terdapat ini teman-teman, dia memiliki ruangan untuk ban serep yang besar sekali. Ini ban serepnya full ya, bukan space saver. Dan di belakang sini juga dilengkapi dengan tirai ini bro. Ada defogger kaca belakang, wiper, high mount stop lamp, dan juga antena shark fin di atas. Oke, beginilah desain keseluruhan dari sebuah Jeep Cherokee teman-teman. Saatnya saya pengen informasikan mesin alias dapur pacu, karena cukup untuk melarikan mobil ini berjalan di seluruh kondisi atau kontur jalan yang ada di Indonesia. Kita cek langsung mesinnya. Mesin Brody, nih unik nih teman-teman, karena 7 lubang ini akan terangkat ketika kita membuka kap mesinnya. Jangan salah ya, di depan sini ada tuas untuk membuka kap mesin dan juga ada ini teman-teman, ada klakson di depan sini. Dan ini dia mesin dari sebuah Cherokee. Yap, dia cukup besar mesinnya teman-teman, walaupun tidak sebesar si kakaknya yaitu Grand Cherokee. Yang ini mesinnya 2400 cc aja, 4 silinder, naturally aspirated, yang dinamakan mesin multi air teman-teman. Jadi belum ada teknologi turbo yang dibenamkan di mobil ini, sehingga tenaganya berada di angka 177 HP dan torsi di 249 Nm. Tidak impresif memang untuk mesin 2400 cc yang kita bandingkan dengan mobil-mobil modern saat ini ya. Tapi walaupun begitu sudah cukup sekali untuk membawa teman-teman semua bermanuver di jalan road atau di jalanan off-road teman-teman. Karena mesin ini juga dipadukan dengan transmisi yang sangat banyak percepatannya alias giginya, 9 percepatan ke semua roda alias all wheel drive. Nah ngomong-ngomong, biasanya ngomongin Jeep Cherokee itu adalah konsumsi bahan bakar yang cukup menguras kantong ya teman-teman ya. Di sini tapi sudah lebih efisien, karena dari desain yang saya dapatkan dalam kota itu mobil ini mampu di angka 1:9 alias 9 km per liter, dan untuk luar kota juga mampu mencatatkan di angka 13 km per liter. Ini angkat ya 7 buah lubang khas Jeep ini. Kita tutup sekarang. Sip, yuk kita pengen jelasin bagian interiornya karena nggak kalah modern serta fitur yang ditawarkan juga sangat banyak. Kita langsung masuk. Teman-teman, udah di dalam interior dari Jeep Cherokee. Rasanya dengan uang yang sudah cukup terjangkau ini, mobil-mobil lain yang seharga sama nggak semewah ini teman-teman interiornya. Karena yang langsung saya notice pertama kali adalah penggunaan material kulit jok yang ini berkualitas sekali teman-teman. Ini halus, lembut, dan rasa-rasanya seperti kulit-kulit jok yang memang digunakan di mobil-mobil premium gitu. Nah di belakang sini tapi sayangnya fitur-fiturnya minimalis teman-teman, nggak ada apapun yang bisa teman-teman mainkan. Ada armrest yang besar sekali di sini dengan 2 buah cup holder. Untuk ventilasi AC juga di tengah sini ada teman-teman, 2 buah yang suhunya mengikuti suhu bagian depan. Jadi hanya dual zone climate control aja. Oke, kayak gitu. Di bagian belakangnya seat beltnya 3 titik pastinya untuk 3 orang penumpang. Headrestnya juga ada 3, tapi yang tengah sini headrestnya nggak bisa diangkat atau dimajukan lagi. Dan di atasnya teman-teman juga diberikan sebuah panoramic sunroof yang besar sekali. Keren. Di bagian belakang sini mewah pastinya. Dan untuk kelegaan kabin juga di depan sudah saya set dengan posisi berkendara saya dengan tinggi 185 cm. Masih tersisa kurang lebih 3-4 jari. Ruang kepala juga banyak ya teman-teman. Jadi aman untuk postur orang dewasa yang duduk di dalam kabin belakang ini. Oke, nggak sabar pengen ceritain bagian depan karena ada beberapa fitur-fitur unik yang ditawarkan Jeep untuk mobilnya. Kita cek langsung.
Assalamualaikum. Gagah bro. Kata-kata pertama yang saya keluarkan untuk melihat kabin ini adalah gagah, karena dia tuh tidak terlalu modern teman-teman. Masih layoutnya tuh seperti mobil-mobil ya tahun-tahun 2014, 2015. Tapi ini terasa sangat gagah gitu. Walaupun dibalut dengan material-material berkualitas ya, di sini semua soft touch, ada jahitan asli sampai kanan sini semua soft touch. Tapi di bagian tengahnya dibuat material-material hitamnya ini tuh terasa sangat solid. Dia juga diberikan beberapa warna yang menambah kesan apa nih ya, kesan sporty lah ya, karena warna merah, yaitu beberapa aksen karbon chrome tapi dilapis dengan warna merah yang banyak sekali, kisi-kisi AC kiri kanan, bagian tengah, setir teman-teman, ada karbon chrome-nya juga. Untuk pengaturan kaca jendela juga menggunakan karbon berwarna merah. Oh, sampai bagian sini teman-teman, warna merahnya. Jadi ini bukan tambahan, pemilik sebelumnya tidak memodifikasi apapun, karena ini bawaan dari Jeepnya langsung. Sekarang saya mau hidupkan mobilnya. Ini kuncinya bro, kuncinya standar ya, Jeep. Ada beberapa tombol di sini untuk menghidupkan mobil dari luar, bisa membuka pintu bagasi elektrik dan mengunci serta membuka kunci. Ada engine start stop di bagian kiri, kita hidupkan. Oke. Khas sekali ya. Ting ting ting. Ya, Jeep teman-teman, keren. Dan ini ketika pertama kali dibuka, dia langsung terlihat bahwa adalah Jeep U-Connect, yang berarti sudah lebih canggih nih jika dibandingkan dengan beberapa varian Jeep lainnya. Oke, sekarang yang pengen kita bahas adalah posisi berkendara dulu. Mobil ini memiliki posisi berkendara yang pastinya sangat fleksibel sekali, karena untuk joknya sendiri bisa diatur 16 arah. Jadi sudah sangat bisa mengakomodir tinggi badan teman-teman semua. Bisa maju mundur pastinya, reclining, naik turun depan pun mobil ini bisa. Dan terdapat juga lumbar support di bagian tengah sini teman-teman. Jadi sudah lengkap untuk pengaturan kursinya. Kita cek sekarang pengaturan setirnya. Setirnya pastinya bisa teleskopik dan juga tilt, walaupun teleskopiknya tidak terlalu jauh. It's okay, lagi-lagi sudah bisa mendapatkan posisi berkendara secara ideal untuk teman-teman semua. Next, kita bahas adalah instrumen cluster di bagian tengah. Ini instrumen clusternya berpadu antara analog dan digital, teman-teman. Di bagian tengahnya yang digital ini pastinya informasinya sangat beragam sekali. Mengenai trip info, lalu ada informasi audio, informasi message atau pesan. Di sini ada screen setup, ada speed warning, ada speedometer secara real time, ada vehicle info, dia juga ada TPMS teman-teman, alias tire pressure monitoring system. Ada driver assist yang unik nih teman-teman, karena mobil ini memiliki adaptive cruise control dan juga lane sense. Lane sense itu adalah ya lane keep assist ya, sehingga mobil ini bisa terjaga di jalur yang semestinya. Pengaturannya ada di sini teman-teman, ada fuel economy dan kembali lagi ke trip info bro. Oke, dan selain itu mobil ini juga diberikan fitur park assist teman-teman. Jadi bisa parkir sendiri, dia untuk parkir paralel dan juga parkir seri, mobil ini bisa. Kita bahas bagian tengah sini teman-teman. Ini yang menjadi daya tarik utama, karena memang walaupun ini adalah Jeep, tapi dia bertabur fitur sekali. Di bagian head unit yang kurang lebih berukuran 8 inci ini, kita masuk langsung ke setting. Di setting ini ada display, ada voice, ada clock, ada safety dan driving assistant, ada lights, ada door, dan ada lock gitu teman-teman. Selain itu juga banyak juga nih ada pengaturan engine off option, audio, bluetooth, setting lagi, dan bisa menghapus personal data serta sistem informasi. Pengaturan mengenai safety and driving assistant. Safety and driving assistant ini banyak sekali untuk fitur keselamatannya. Forward collision warning, forward collision active braking, lane safe warning, lane safe strength ini seberapa kuat. Park sense, nah ini park sense ini yang saya bilang tadi. Front park sense, park view camera with dynamic guidance, park view camera with fixed guidance. Di sini ada rain sensor, ada hill start assist dan electric parking brake. Bisa diatur semua lewat pengaturan di head unitnya. Wow, banyak sekali teman-teman ya. Jadi sudah canggih ya untuk informasi yang ditampilkan di head unitnya.
Tapi sayangnya dia belum ada Android Auto ataupun Apple CarPlay, teman-teman. Nah, untuk AC-nya sendiri, mobil ini sudah memiliki AC dual zone climate control, dan juga di bagian depan kiri kanannya dapat penghangat dan pendingin kursi yang bisa teman-teman atur lewat menu climate yang ada di bagian head unitnya. Tapi nggak cuma di head unit, teman-teman, karena di bagian bawah juga terdapat tombol fisik yang bisa mengatur secara lebih cepat. Karena hari ini cukup panas, kita set di temperatur blower nomor 4 aja. Lalu di bagian bawahnya ini ada Park Sense, ini untuk mengaktif dan menonaktifkan fitur parkir otomatis, sensor parkir, tombol hazard, ini line keep assist-nya berfungsi atau tidak, dimatikan di sini bisa. Ini adalah tombol untuk mengaktif dan menonaktifkan emergency braking system. Ke bawah ini ada volume ya. Suaranya biasa aja, teman-teman ya, tidak terlalu wah, karena memang yang speaker yang diberikan di mobil ini bukan yang seperti Grand Cherokee, yaitu Alpine. Dan mobil ini dilengkapi dengan 4 mode berkendara, bro. Ada auto, ada sport, ada snow, dan ada sand ataupun mud yang bisa teman-teman atur lewat sini. Lalu persnelingnya di sini, teman-teman, ada triptoniknya, persnelingnya. Di sini ada tombol electric park brake-nya. Nah, di belakang sini juga terdapat pedal shift, bro. Kecil sekali, 2 buah yang bentuknya itu tombol. Jadi bukan lagi tuas seperti mobil-mobil kebanyakan. Nice. Ke belakang 2 buah cup holder, dan ada lagi satu hal yang unik, teman-teman. Di bagian tengah sini diberikan phone holder yang juga bisa di-adjust nih. Phone holder sekaligus wireless charging deh, bro. Jadi bagus nih fiturnya. Ke bawahnya tempat penyimpanan yang lebih besar, ada juga tempat koinnya di bagian atasnya. Keren. Sini ada soket USB dan juga soket lighter 12 volt. Dan soket itu juga terdapat di bagian depan nih. Soket untuk mengecas, soket lighter. Ada USB, ada memory card, dan juga ada soket aux 3,5 mm. Seperti itu. Kita ke atas, di sini ada tempat kacamata. Mewah ya tempat kacamatanya. Lalu di sini untuk membuka dan menutup sunroof. Dan juga tirainya, teman-teman. Jadi nggak ditarik ya, cuma dipencet doang, jadi lebih keren. Spionnya sudah elektrokromatik, dan untuk sun visor-nya lengkap dengan vanity mirror dan juga lampu untuk kiri kanannya. Nice, bro. Ini sangat lengkap sekali fiturnya. Jarang-jarang ada SUV dengan harga yang sudah cukup murah ini bersaing dengan harga-harga medium SUV ataupun compact SUV yang baru sekarang. Teman-teman bisa mendapatkan fitur yang cukup melimpah serta mobil yang sangat gagah ini. Berapa lebih pastinya harga yang diberikan untuk mobil ini? Sekarang kita ke depan buat saya kasih tahu harga lengkapnya. Let's go, bro. Sampai di akhir video, bro. Sudah cukup ya, saya membahas kurang lebih dari mulai eksterior, interior, fitur-fitur yang ditawarkan dari sebuah Jeep Cherokee. Teman-teman yang pengen bawa pulang mobil ini, kita merogoh kocek dalam-dalam, karena memang harganya sudah cukup turun ya. Dari harga barunya di 858 juta. Sekarang harga secondnya di tahun 2015 dengan kondisi yang sangat istimewa seperti ini, kilometer hanya 51 ribuan aja, bro. Service record pastinya kita buka kurang lebih turun di angka 400 jutaan. Lebih tepatnya untuk mobil ini kita bandrol di angka 415 juta. Dan tentunya masih bisa dinego lagi. 400 juta bisa mendapatkan mobil yang seganteng ini, sekuat ini, fitur yang melimpah, dan pastinya kalau teman-teman bawa, ini adalah merek Jeep, bro, yang lebih bergengsi daripada merek-merek lainnya. Pokoknya yang pengen tahu detail, pengen test drive, pengen nego-nego harganya, silakan hubungi marketing kita yang nomor teleponnya ada di kolom deskripsi di bawah. Ditawar aja. Sesuaikan, mau angsuran berapa, DP berapa, bisa dibantuin sama marketing kita, atau mau kirim-kirim ke luar daerah juga belanja mobil bisa mengakomodirnya. Jadi gimana? Dengan uang segitu kira-kira worth it atau tidak? Coba kita diskusi di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat, untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Seraka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum. Cherokee ini, bos.